Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Januar Maulana dari ASA dengan NIM 10112240003. Saya Dimas Juwana Rizky dengan NIM 1011224017. Saya Arza Kautsar dengan NIM 10122240028. Saya dengan Nalimah Yusuf dengan NIM 101122400027. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Electromagnetic Emission dari kereta maglev. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu electromagnetic emission dan apa itu maglev. Yang pertama, saya akan menjelaskan electromagnetic emission adalah pelepasan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh suatu sistem listrik atau elektronik. Emisi ini muncul ketika terjadi perubahan arus listrik maupun perubahan medan listrik dan medan magnet di dalam suatu perangkat. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dapat merambat tanpa memerlukan medium fisik, sehingga dapat menyebar melalui udara sebagai radiasi elektromagnetik atau melalui konduktor dalam bentuk emisi terkonduksi. Emisi elektromagnetik memiliki frekuensi yang sangat luas, mulai dari frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi, tergantung pada karakteristik sumbernya. Contohnya, sumber emisi elektromagnetik yang akan kita bahas kali ini ada pada sistem transportasi listrik kereta maglev atau kereta cepat listrik. Kedua, saya akan menjelaskan maglev. Maglev adalah singkatan dari magnetic levitation, yaitu sistem transportasi kereta api yang bekerja dengan memanfaatkan gaya magnet. Berbeda dengan kereta konvensional yang berjalan di atas rel. Kereta maglev melayang di atas lintasan karena adanya gaya levitasi magnet. Dengan tidak adanya kontak langsung antara roda dan rel, gesekan dapat dihilangkan hampir sepenuhnya. Selain melayang, pergerakan kereta maglev juga didorong oleh gaya elektromagnetik sehingga kereta dapat melaju dengan cepat. Prinsip fisika utama yang bekerja pada sistem ini adalah gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik. Gaya Lorentz berperan dalam menghasilkan gaya dorong dan gaya angkat, sementara induksi elektromagnetik kemungkinan terbentuknya arus dan medan magnet yang berubah secara dinamis pada lintasan. Kereta maglev beroperasi berdasarkan dua sistem utama, yaitu Electromagnetic Suspension atau EMS dan Electrodynamic Suspension atau EDS. Pertama, Electromagnetic Suspension atau EMS bekerja dengan menggunakan daya tarik magnet. Pada sistem ini, elektromagnetik yang terpasang pada kereta akan menarik rel atau lintasan ferromagnetik dari arah bawah, mengatur besar arus listrik secara terus-menerus agar jarak levitasi tetap stabil dan kereta dapat tetap melayang dengan aman. Kedua, Electrodynamic Suspension atau EDS menggunakan daya tolak magnetik. Sistem ini memanfaatkan medan magnet kuat yang biasanya dari magnetic superconductor yang menghasilkan gaya tolak ketika kereta bergerak dan berinteraksi dengan kumparan pada lintasan. Gaya tolak inilah yang mengangkat kereta dari rel. Setiap pergerakan dan mekanisme pengangkatan pada kereta maglev melibatkan arus listrik besar yang menghasilkan medan elektromagnetik di sekitar lintasan dan gerbong. Selain levitasi, sistem magnet juga berfungsi untuk propulsi, yaitu mendorong kereta maju. Hal ini terjadi ketika melalui interaksi kutub magnet sejenis yang saling tolak dan kutub magnet berbeda yang saling tarik, sehingga menghasilkan gaya dorong ke arah depan. Dengan prinsip ini, kereta maglev dapat melayang, bergerak dengan gerakan yang sangat rendah, serta mencapai kecepatan tinggi secara efisien. Pertama,
Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan pada rel dan lintasan dapat dimanfaatkan untuk komunikasi data dan sistem sensor. Sistem ini berperan dalam pertukaran informasi antara kereta dan infrastruktur, seperti posisi dan kondisi operasional. Kedua, teknologi elektromagnetik memungkinkan pemantauan struktur rel dan kecepatan kereta secara real time. Dengan sensor berbasis medan elektromagnetik, potensi kerusakan dapat dideteksi lebih dini sehingga meningkatkan keselamatan. Ketiga, elektromagnetik juga digunakan untuk transfer daya nirkabel, misalnya melalui pengisian induktifnya yang berfungsi menyuplai energi ke sistem bantu kereta tanpa koneksi fisik langsung. Keempat, berkat minimnya gesekan akibat levitasi magnetik, kereta maglev mampu mencapai kecepatan yang sangat tinggi, bahkan hingga 300 km per jam atau lebih dengan efisiensi yang baik. Kelima, karena tidak adanya kontak mekanis antara roda dan rel, tingkat kebisingan dan getaran menjadi sangat rendah, sehingga memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang dan mengurangi dampak lingkungan. Sumber utama arus emisi pada sistem maglev berasal dari beberapa komponen, yaitu strator rel pada motor linear, kumparan suspensi untuk levitasi, sepatu penerima arus dari rel, serta sistem daya dan elektronika switching. Emisi elektromagnetik tersebut tersebar pada beberapa rentang frekuensi. Pertama, medan magnet statis atau frekuensi 0 Hz. Emisi ini terutama berasal dari magnet pengangkat, khususnya pada sistem elektromagnetic suspension atau EMS yang menghasilkan medan magnet konstan untuk menjaga jarak gravitasi. Kedua, extremely low frequency atau ELF, yaitu frekuensi sangat rendah, umumnya berada pada rentang 10 hingga 2000 Hz. Emisi ini dihasilkan oleh variasi arus propulsi saat kereta bergerak dan berakselerasi di sepanjang lintasan. Ketiga, radio frekuensi atau RF, yaitu emisi pada frekuensi yang lebih tinggi. Emisi ini biasanya tidak disengaja dan berasal dari komponen elektronik, proses switching daya, serta sistem komunikasi kereta. Dengan memahami karakteristik spektrum emisi ini, potensi gangguan elektromagnetik dapat dianalisis dan dikendalikan sehingga operasi kereta maglev tetap aman, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai acuan, medan magnet alami bumi berada pada kisaran 30 hingga 70 mikrotesla. Nilai ini digunakan sebagai referensi dasar karena manusia setiap hari terpapar medan magnet bumi secara alami. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, sebagai acuan, medan magnet alami bumi berada pada kisaran 30 hingga 70 mikrotesla. Nilai ini digunakan sebagai referensi dasar karena manusia setiap hari terpapar medan magnet bumi secara alami. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, emisi elektromagnetik dari kereta maglev, khususnya di dalam kabin penumpang, umumnya dijaga agar tetap berada di bawah ambang batas keselamatan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat emisi di area penumpang kereta maglev setara, bahkan dalam beberapa kasus lebih rendah dibandingkan dengan kereta listrik konvensional seperti KRL. Hal ini disebabkan oleh desain sistem elektromagnetik dan pelindungan dari medan magnet yang lebih canggih pada kereta maglev. Dengan demikian, meskipun maglev menggunakan teknologi elektromagnetik yang intensif, tingkat paparan yang diterima penumpang tetap berada dalam batas aman dan sebanding dengan lingkungan elektromagnetik sehari-hari. Pada slide ini saya akan menjelaskan standar keamanan internasional yang digunakan untuk memastikan pengembangan maglev tetap aman, khususnya terkait paparan medan elektronik. Untuk menjamin keselamatan penumpang dan lingkungan, pengembangan maglev tidak dilakukan secara sembarang, tetapi harus mengikuti standar internasional yang telah diakui secara global. Standar pertama adalah International Commission on Non-Emission Regulation, merupakan lembaga internasional yang menetapkan
batas aman paparan medan elektromagnetika bagi manusia. Standar ini digunakan dalam acuan utama dalam menentukan seberapa benar medan magnet yang telah diperbolehkan agar tidak menimbulkan dampak kesehatan. Dalam sistem maglev, nilai medan magnet di area penumpang harus berada di bawah batas yang ditetapkan oleh ICNIRP. Standar kedua berasal dari WHO atau World Health Organization, berperan dalam menetapkan standar kesehatan global, termasuk terkait paparan medan magnet berfrekuensi rendah. WHO melakukan kajian ilmiah dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa paparan medan magnet pada level tertentu tidak membahayakan kesehatan manusia bagi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kajian ini menjadi dasar dalam regulasi kesehatan transportasi modern seperti maglev. Standar yang ketiga adalah IEE. IEE menerapkan standar teknis yang berkaitan dengan electromagnetic conversion atau emisi. Standar ini memastikan bahwa sistem kelistrikan dan magnetika pada kereta maglev tidak saling mengganggu, baik antar komponen di dalam kereta maupun dengan perangkat elektronik di sekitarnya. Dengan demikian, sistem ini dapat bekerja secara stabil dan aman. Baik, yang pertama adalah magnetic shielding. Magnetic shielding dilakukan dengan menggunakan material ferromagnetik yang ditetapkan pada bagian tertentu, khususnya di lantai kereta. Material ini berfungsi sebagai penghalang agar medan magnet tidak menembus ke dalam kabin penumpang. Dengan demikian adanya lapisan pelindung ini, medan magnet dari sistem populasi atau peralatan listrik dapat diarahkan dan diserap hingga paparan terhadap penumpang menjadi lebih kecil dan aman. Yang kedua adalah optimasi konfigurasi magnet. Pada tahap ini, desain kumparan magnet diatur sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan dapat saling meniadakan pada jarak tertentu, yang dikenal sebagai constellation flash. Dengan konfigurasi yang optimal, medan magnet kuat tetap bekerja secara efektif pada sistem populasi. Namun dampaknya di area sekitar, yaitu khususnya kabin penumpang, dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu pemisahan jarak. Langkah ini dilakukan dengan mengatur jarak aman antara sumber magnet dan area tempat duduk penumpang. Prinsipnya itu semakin jauh jarak dari sumber medan magnet, maka intensitas medan yang diterima akan semakin kecil. Oleh karena itu, komponen magnetik utama diterapkan sejauh mungkin dari kabin, biasanya di bagian bawah ataupun sisi tertentu dari kereta tersebut. Sebagai ilustrasi nih, pada gambar di sebelah kanan, pada lihat bagaimana kombinasi material shielding, konfigurasi magnet yang optimal, serta pemisahan jarak ditetapkan secara pada desain kereta. Pendekatan ini memastikan bahwa performa sistem tetap maksimal, namun tetap memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang. Dengan penerapan ketiga metode ini, emisi medan magnet dapat dikendalikan secara efektif sehingga teknologi kereta yang berbasis magnet dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, dapat disampaikan bahwa emisi elektromagnetik merupakan konsekuensi yang logis dari operasi kereta maglev. Namun, emisi tersebut bukan berarti berbahaya secara otomatis. Melalui penerapan rekayasa material yang tepat seperti penggunaan magnetic shielding serta desain sistem magnet dan kelistrikan yang presisi, tingkat emisi elektromagnetik dapat dikendalikan agar tetap berada dalam batas aman.
Dengan pengendalian ini, keselamatan penumpang tetap terjaga dan gangguan terhadap peralatan elektronik di dalam maupun di sekitar kereta dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknologi dan keselamatan berjalan secara beriringan dalam pengembangan maglev. Pada akhirnya, kereta maglev tetap menjadi model transportasi masa depan yang efisien, ramah lingkungan, dan andal. Risiko radiasi non-ionisasi yang dihasilkan dapat dikontrol dengan baik dan telah disesuaikan dengan standar keamanan internasional, sehingga maglev layak dikembangkan sebagai solusi transportasi modern. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata maupun ucapan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.